Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang bisnis online. Bab pertama, ya. Setelah kalian di kelas 10 ketemu Pak Abri di mata pelajaran marketing, di kelas 11 tentang mapel bisnis online. Dan yang pertama, bab pertama adalah konsep pemasaran online. Saya akan jelaskan seringkas mungkin, mudah-mudahan ya. Tolong perhatikan sebaik-baiknya. Baik, bab pertama itu tentang konsep pemasaran online. Ya, kalian mungkin jelas sudah tahu istilah bisnis online. Ya, kita akan bahas itu. Tujuan pembelajaran pada bab pertama ini, yang pertama memahami pengertian pemasaran online, kemudian yang kedua menjelaskan manfaat pemasaran online, yang ketiga mengidentifikasi komponen-komponen pemasaran online dan menjelaskan cara kerja pemasaran online. Ya, ada 4: pengertian, manfaat, komponen, dan cara kerja. Nah, slide ini kalian bisa tahu ya, sebagaimana tugas persepsi yang pernah kalian kerjakan. Ini ada sisi kiri toko offline, ya, toko fisik. Itu ada rak-rak sepatu, ya, mungkin toko sepatu. Yang bawah itu Gramedia, yang sebelah kiri, ya. Sementara yang sebelah kanan itu display web, ya kan. Ada juga jualan sepatu, dan yang sebelah kanan bawah itu juga jualan buku. Nah, jadi yang sebelah kanan itu display sebuah web. Nah, ini yang membedakan ya online marketing atau pemasaran online dengan offline marketing. Nah, ini pemasaran online atau internet marketing itu yang paling mendasar membedakan adalah menggunakan media internet, ya, atau www. Ya, biasa orang menggunakan istilah atau alamat www. Nah, kemudian kita bicara tentang manfaat pemasaran online, ya. Yang pertama, perubahan cepat. Nah, jadi orang itu dalam pemasaran online itu perubahannya sangat cepat. Nah, tren-tren yang ada dalam online itu sangat cepat. Misalkan model baju, model sepatu, dan juga model pembayarannya, bahkan model transaksinya ini sangat cepat sekali. Maka manfaat pemasaran online ini, adanya perubahan yang cepat ini, orang ini jadi mobilisasi jadi cepat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, target demografis. Manfaat dari pemasaran online dari sisi target demografisnya ini sangat luas. Kalau sebelumnya mungkin demografis itu hanya wilayah tertentu, ya. Tapi kalau target demografis di pemasaran online itu dia lintas wilayah. Demografis itu wilayah, kemudian usia juga begitu. Yang awalnya mungkin selera baju itu ya ada selera tua, ada selera muda dan sebagainya. Tapi saat ini dengan adanya pemasaran online itu boleh jadi seleranya orang tua itu kembali muda, ya. Dan manfaat pemasaran online berikutnya adalah pilihan medianya banyak. Ya, ada sosmed, ada web, ada blog dan sebagainya. Kemudian berikutnya, penghubungnya efektif, sangat efektif menghubungnya, ya, cepat sekali, ya, bisa melalui media-media yang tersedia. Dan kemudian kemampuan konversi instannya cepat sekali, ya, kemampuan konversinya instan. Itu manfaat pemasaran online. Berikutnya, keuntungan pemasaran online atau bisnis online, ya. Organisasinya mudah dan sederhana sekali. Kalau pemasaran online itu mau jualan sepatu, ya paling operator web, ya kan, transaksi, kemudian pengepakan, pengiriman, selesai. Bahkan pengiriman sendiri mungkin tidak menggunakan jasa dari perusahaan itu sendiri, tapi menggunakan perusahaan lain, ya. Jadi organisasi sangat simpel, ya. Kemudian yang kedua, mudah mengelola barang. Jadi cukup menyediakan gudang misalkan, atau bahkan tidak perlu gudang, ya, karena online. Gudangnya boleh jadi di luar kota, tapi kita ada di Surabaya, ini boleh jadi gitu.
Yang ketiga, layanan lebih fokus, langsung to the point, ya. Pemasaran online itu begitu, nggak pakai belibet layanannya, harus ini harus itu, ngelayani pembeli yang begini begitu dan sebagainya. Pokoknya kalau online itu tinggal transaksi, pilih, selesai, kirim, ya. Kemudian lowest prices, jadi rendah ya dalam operasionalnya, market research-nya itu rendah sekali, ya. Kemudian yang berikutnya low cost, ya. Bisnis online itu low cost, biayanya rendah. Karena apa? Karena nggak butuh gudang, nggak butuh sewa toko, sewa lampu yang berlebihan misalkan, kemudian dekorasi toko dan sebagainya, itu nggak ada itu. Cukup display di websitenya atau di toko online-nya, ya. Kemudian keuntungan yang lain, mudah memilih, cepat sekali milihnya, tinggal di sort, di filter, ya kan. Kita bisa milih mulai harga segini sampai segini, ya kan, mulai model ini sampai ini, atau merek tertentu, milihnya cepat, ya. Kemudian tidak terbatas ruang dan waktu, keuntungan lain dari pemasaran online. Kenapa tidak terbatas ruang dan waktu? Kalau pemasaran toko fisik, ya, ada jam bukanya, jam 9, jam 10. Kalau di mal-mal apalagi PPKM ini jam 11 baru buka, itu pun belum tentu boleh belanja karena PPKM. Tapi kalau pemasaran online tidak terbatas ruang dan waktu, mau PPKM atau tidak, nah, tetap bisa transaksi, ya. Atau tengah malam juga bisa transaksi. Itu keuntungan pemasaran online. Baik, berikutnya komponen pemasaran online. Nah, ini tolong perhatikan karena ini nanti akan ada tugas dari saya setelah ini tentang komponen pemasaran online, ya. Komponen pemasaran online ada 8. Yang pertama, konten marketing, ya. Jadi penting sekali dalam pemasaran online itu perlu adanya konten marketing, ya. Jadi tidak hanya orang itu jualan produk, tapi juga ada kontennya, misalkan blog, artikel, ya. Artikelnya berisi bagaimana tips-tips memilih misalkan barang original, bagaimana memilih barang seperti itu, gitu kan. Atau milih toko-toko yang terpercaya dan sebagainya, itu artikelnya. Jadi ada konten marketingnya selain jualan, ya. Ada ebook, kalau perlu ada ebook, ada mungkin video-video, ya, video konten-konten kreatif tertentu, ya. Itu konten marketing dari pemasaran online yang pertama. Yang kedua, search engine marketing. Nah, biasanya website itu menyediakan ini. Apa itu search engine marketing? Jadi mesin pencari. Jadi web pemasaran online itu biasanya ada search engine-nya, ada mencarinya, ya. Nah, maka kemudian biasanya ada Yahoo-nya, ada YouTube-nya dan sebagainya. Itu bisa ada link-link untuk bagaimana mencari, ya, search engine marketing. Dan biasanya produk-produk ini ada di website yang lain, misalkan kalian jualan sepatu, nah itu bisa iklan melalui YouTube, melalui Google. Nah, itu namanya search engine marketing. Jadi ketika kita buka yang lain-lain itu muncul, nah itu namanya komponen marketing online, ya. Berikutnya yang ketiga, email marketing, ya. Email marketing itu biasanya selalu ada. Kalau kalian menggunakan email, ya, itu sering. Kayak misalkan saya kan berlangganan WiFi First Media, ya, saya sebutkan merek. Nah, itu ada email marketingnya. Setiap bulan itu minimal sekali atau bahkan 2 kali ada email marketing. Email marketing itu isinya penawaran-penawaran melalui email, ya. Atau tidak hanya sekedar penawaran, tapi mungkin berita-berita, ya, emailnya berisi berita-berita. Nah, itu namanya email marketing. Supaya apa? Supaya orang itu tidak cuma sekedar tahu produk, tapi juga tahu sesuatu justru dari email marketing yang dikirim oleh produk tertentu, ya. Ini contohnya email marketing, ya. Email marketing ini nanti ada di sini, ada gambar panah, itu silakan klik ini, gitu kan. Nanti ngeklik nanti kalau mau menuju ke iklan tertentu. Nah, berikutnya yang keempat, online public relations. Ini komponen pemasaran online yang keempat, ya. Jadi kegiatan public relation ini menggunakan internet sebagai media komunikasi, ya, dimanfaatkan oleh PR untuk membangun merek,
atau brand, ya, dan memelihara kepercayaan publik. Jadi public relation ini, humas kalau bahasa Indonesia, hubungan masyarakat. Ya, public relation ini penting. Dia maintenance audience, society, audience itu pemirsanya begitulah, atau pelanggan setianya gitu kan. Kemudian society, komunitasnya, ya, communication, bagaimana menjaga komunikasi, berita-berita, media dan sebagainya. Itu komponen yang ada dalam pemasaran online yang keempat, ya. Yang kelima, sosial media marketing. Biasanya ya, pemasaran online itu tidak cuma melalui website, tapi ada juga melalui sosial media marketing, ya. Makanya kalau kalian lihat beberapa produk itu ada akun Instagramnya, akun Facebook, YouTube, bahkan WhatsApp sekarang, ya kan. WhatsApp bisnis sudah bisa dipakai untuk sosial media marketing, ya. Jadi kalau kalian buka akun WhatsApp bisnis, itu biasanya ada katalognya, ya kan. Pernah kalian tahu seperti itu kan. Nah, itu komponen dari pemasaran online yang kelima, sosial media marketing. Nah, ini penelitian enggak tahu tahun berapa ini. Nah, ini yang dulu itu Facebook merajai 22%, ada Line ini 42%. Ya, mungkin kalau ada penelitian lebih lanjut yang sekarang mungkin Instagram lebih tinggi, WhatsApp lebih tinggi dan sebagainya, ya. Nah, ini data perusahaan ketika itu, ya, perusahaan yang menggunakan sosial media pada Facebook, ya. Yang keenam, komponen pemasaran online itu adalah online advertising, ya, iklan online. Tujuannya apa? Branding dan sales, atau menanamkan branding itu, merek-merek itu, dan penjualan sales, ya. Ini komponen dari pemasaran online. Ini contohnya. Nah, kalau kalian lihat online advertising itu biasanya, ini kalian lihat ini ya, ini screenshot dari detik.com. Itu yang dilingkari itu iklannya burger, ya kan? Iklan burger. Yang sebelah kiri itu iklan oli, ya kan? Iklan oli. Kalian bisa temui iklan-iklan ini, online advertising ini pada website-website tertentu. Nah, ini termasuk bagian dari komponen pemasaran online. Nah, ini seperti ini. Ketika buka Tribun News, ada jualan kaos muncul, ya kan. Itu di bawah itu apa lagi dan sebagainya, banyak, ya. Yang ketujuh, komponen pemasaran online itu adalah website. Website itu sangat penting biasanya. Kalau sosial media mungkin terbatas ruang dan terbatas, misalkan katakanlah captionnya, itu kan. Kalau Instagram kan terbatas, kadang-kadang ada yang melanjutkan di komen. Nah, kalau di website itu nggak terbatas, makanya biasanya produk tertentu itu memiliki website, ya. Penting sekali pada komponen pemasaran online. Kemudian yang ke-8, yang terakhir adalah konversi. Teknik memetakan kunjungan sebuah website atau toko online, ya. Ini penting dalam komponen pemasaran online. Kenapa? Kita jadi tahu media-media apa saja yang digunakan, yang efektif digunakan oleh produk tertentu. Apakah sosial media, apakah website, atau apa dan sebagainya. Itu tujuannya adalah menganalisa komposisi kunjungan, gitu ya. Itu 8 komponen pemasaran online, ya. Berikutnya slide terakhir, cara kerja pemasaran online, ya. Ada 4, disingkat AIDA. Ingat-ingat itu, AIDA. Apa itu? Awareness, interest, desire, dan terakhir action. AIDA, ya. Awareness ini aware, jadi orang itu perhatian, ya. Cara kerjanya itu bagaimana membuat orang itu perhatian terhadap produk yang dipasarkan, ya. Dimunculkanlah awareness dulu, biasanya melalui iklan, ya. iklan yang berkesan sehingga muncul awarenessnya. Setelah awareness, cara kerja berikutnya adalah interest, ya. Orang jadi tertarik, ya. Interest itu ketertarikan atau jadi ketertarikan terhadap sebuah produk tertentu, ya. Jadi dari awareness, perhatian atau peduli, ya. Kemudian tertarik. Nah, berikutnya desire. Desire ini sudah lebih mirip-mirip dengan interest, ya, tapi dia lebih spesifik, lebih ada hasrat begitu. Kalau interest itu baru kepingin, ya. Kalau desire itu sudah sangat pingin, gitu ya, sampai kemudian dia cenderung untuk ada keinginan untuk membeli. Kalau interest itu mungkin tertarik, iya api, ya kan. Produk ini bagus.
oh ini murah, nah itu nih baru interest. Nah desire itu sudah, wah iya karena ini murah, karena promo, terus aku tak beli. Nah itu namanya sudah sampai ke desire. Dan yang terakhir, cara kerja yang terakhir adalah action. Setelah muncul desire, keinginan yang kuat, langsung action. Ya wis, transaksi langsung beli. Nah, sekian pieces. Nah, itu cara kerja pemasaran online yang terakhir, yaitu action. Jadi ingat-ingat cara kerjanya ada 4, disingkat AIDA, awareness, interest, dan desire, dan action. Thank you. Itu ya sekilas materi dari saya. Untuk bab pertama, tolong pelajari baik-baik dan kemudian kerjakan tugas berikutnya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa tatap muka. Wassalam.